Bismillahirrahmanirrahim. طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Di antara keutamaan Al-Quranul Karim yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzulus sakinah warahmah lil Quran, turunnya as-sakinah, ketenangan dan rahmat untuk Al-Quranul Karim. Maknanya, ketika seseorang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, maka akan turun ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa membuat tenang hati seorang hamba melainkan tatkala dia dalam kondisi bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sakinah wa rahmah minallahi Subhanahu wa Ta'ala. La tunalu bil mal wa riasah. Ketenangan dan rahmat berasal dari Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa diraih dengan harta, dengan kedudukan. Di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum ijtima' berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Yang kaum tersebut membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan saling mempelajari sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Lihat di sini. Nabi SAW menyebutkan tatkala ada suatu kaum membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya, akan turun as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan mereka pun akan diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut, dipuji-puji Allah di sisi para malaikat. Ini 4 keutamaan bagi mereka-mereka yang meluangkan waktu untuk mudarasatul Quran, sehingga tidak ada pelajaran atau pengajaran yang paling afdol di zaman sekarang melainkan sebagaimana yang paling afdol di zaman itu, yaitu ta'allumul Quran wa ta'limuhu, mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Bukanlah pendidikan yang paling afdol adalah teknik, bukan pula kedokteran medis, bukan pula ilmu-ilmu yang lain. Namun ilmu yang paling afdol adalah tatkala seseorang tersibukkan hari-harinya dengan ta'allumul Quran wa ta'limuhu, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Walaupun mungkin penampilan antum cuman pakaian pakai gamis, pecian, duduknya di masjid, bukan di ruangan yang ber-AC, bukan di bangku kuliah, tapi jauh lebih afdol. Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada mereka rahmat.
Siapa sih hidup di dunia ini yang tidak butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bahkan orang kafir pun butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada mereka, tentu mereka tidak mungkin bisa mendapatkan nikmat makan dan minum. Dan juga di sini Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan mereka akan diliputi oleh para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Kemudian di sini disebutkan wa makna baitin min buyutillah. Makna dari bait min buyutillah, rumah dari rumah Allah. Qala al-Munawi rahimahullah. Berkata al-Imam al-Munawi rahimahullah, ay masjid. Wa ulhiqa bihi nahu madrasatin wa ribat. Dan digolongkan juga semakna dengan masjid adalah madrasah, sekolahan, wa ribat, tempat perkumpulan. Fattaqyid bil masjid ghalibiyun fala yu'mal bimafhumihi. Taqyid pentakyidan dengan lafaz masjid, baitun min buyutillah, itu min bab ghalibi, min bab ghalib. Ghalib itu dominannya, karena di zaman Rasul dominannya Al-Quran itu dipelajari di mana? Di masjid. Dan dominannya juga, seringnya juga, ghalibnya Al-Quran itu dipelajari di masjid ya. TPA di masjid, pengajian di masjid. Itu secara dominan. Namun fala yu'mal bimafhumihi, enggak bisa diamalkan secara mafhumnya. Mafhumnya gini, berarti kalau bukan fi baitin min buyutillah itu enggak dapat ketenangan. Dia juga dapat ketenangan walaupun sekedar cuma di dalam rumah, maksudnya rumah tahfidz. Walaupun la syakka wala raib, enggak diragukan lagi bahwasanya di masjid itu lebih afdol. Namun keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini juga bisa didapatkan kalaupun belajarnya cuma di rumah tahfidz, itu tetap mendapatkan keutamaan ini tadi, walaupun di masjid paling afdol ya. Wasakinah huna at-tuma'nina wal waqar. Sakinah yang dimaksudkan dalam hadis ini at-tuma'nina, ketenangan, wal waqar, kenyamanan. Wa haffathumul malaika ay ahatu bihim. Maksudnya malaikat ahatu bihim ya. Meliputi mereka, menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Ai asna alaihim fi man indahu minal anbiya wa kiramil malaikah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di sisi makhluk yang ada di sisinya, berupa para nabi dan juga malaikat-malaikat yang termulia. Maksudnya orang-orang yang duduk di majelis tersebut senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, di hadapan para nabi. Antum bisa bayangkan disebutkan nama antum satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat setiap hari. Bahkan bukan lagi setiap hari. Fi kulli saat, setiap waktu mungkin, di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Itu saja sudah keutamaan bagi antum ya. Oleh karenanya seorang muslim yang baik, yang muwaffaq, dia berupaya untuk menjadi orang yang dikenal, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi orang yang dikenal oleh manusia tetapi tidak disebut, tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan seorang sahabi Julaibib radhiyallahu anhu. Seseorang yang enggak dikenal di kalangan sahabat yang lain, tapi orang yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na yatadarasunahu. Adapun makna yatadarasunahu, qala al-Mubarakfuri, berkata al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan Tirmidzi, at-tadarus, makna at-tadarus qira'atu ba'dihim ala ba'din tasihan li alfadhihi au kashfan li ma'anihi, qalahu Ibnul Malik ya.
Qalahu Ibnul Malik. Makna tadarus adalah sebagian orang membacakan kepada sebagian yang lain. Tashihan li alfadhihi, sebagai bentuk pembenaran lafaz-lafaznya, pentashih, ya, pembenahan terhadap lafaz-lafaz tersebut. Au kashfan li ma'anihi, atau dalam bentuk kasyf, membuka makna-maknanya. Itu namanya apa? Tafsir. Sehingga makna yatadarasunahu bainahum itu mencakup dua makna. Makna pertama, belajar lafaz, tahsin, tashih, ya. Tahsin atau tashih. Ini guru membacakan, yang lain mengikuti, itu masuk padanya. Atau giliran baca, ini baca, kalau keliru nanti dibenari. Intinya sebagian mereka membacakan dengan sebagian yang lain, ya, bisa gantian atau mungkin searah, yang lainnya diikuti. Itu semua masuk dalam makna yatadarasunahu bainahum. Atau kashfan li ma'anihi, membongkar, membuka makna-makna yang terkandung. Ini kajian tafsir. Sehingga kajian tafsir juga masuk dalam keutamaan hadis ini tadi. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, fi hadza dalilun, pada hadis ini terdapat dalil li fadlil ijtima' ala tilawatil Qur'an fil masjid, tentang keutamaan membaca Al-Qur'an di masjid. Hadis ini terdapat dalil faedah keutamaan membaca Al-Qur'an di masjid. Jadi ketika antum duduk di masjid, belajar, ada halqah, majelis, itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian ini enggak antum dapatkan di sekolah-sekolah umum, ya. Kalau antum sekolah umum, apa yang antum akan baca? Sangat jarang antum diajari baca Al-Qur'an, sangat jarang antum diajari tafsir, ya. Diajari matematika, enggak mendapatkan keutamaan ini tadi. Diajari bahkan bahasa Arab sekalipun enggak masuk, ya. Tapi ini berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Imma fikih yang ada dalam Al-Quran tersebut, wa imma tafsir yang ada dalam Al-Quran tadi, atau lafaz-lafaz yang berkaitan dengan Al-Quran, ataupun tauhid yang ada di Al-Quran tadi. Bahkan ilmu lain seperti mustalahul hadis, usul fikih, ataupun bahasa Arab tidak masuk dalam keutamaan ini tadi. Karena itu ilmu alat, ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quranul Karim, bukan ilmu ghoyah. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.